Saya coba mulai dari Pak Teguh dulu nih mungkin ya, Pak Teguh. Selamat Siap, Mas Alek. Pak Teguh. Ya, Pak Teguh, kan saat ini perusahaan itu kan menghadapi dilema Pak ya, di mana dibutuhkan untuk transformasi digital karena COVID gitu ya. Karena COVID semuanya harus transformasi digital, tapi mereka punya keterbatasan, di mana mereka punya keterbatasan anggaran IT. Mereka harus investasi, tapi investasinya juga terbatas gitu. Nah, bagaimana nih menurut Pak Teguh untuk strateginya supaya perusahaan-perusahaan ini bisa tetap berinovasi dengan baik gitu Pak? Silakan Pak Teguh. Terima kasih Mas Alek. Jadi memang kalau kita melihat bahwasanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan, khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang tadinya urusannya B2B ya, business to business. Jadi mereka punya ketidakleluasaan untuk spending capex gitu. Jadi capex mereka sangat dipotong, sementara kebutuhan mereka sendiri untuk tetap menggunakan prasarana infrastruktur telematika ICT itu terus tetap tinggi. Oleh sebab itu bukan tidak mungkin dan kalau kita melihat dengan kondisi teknologi yang ada saat ini, di mana koneksi broadband internet sudah ada di mana-mana, maka pilihannya adalah pilihan spending menggunakan capex, opex base gitu ya. Jadi beralih dari capex menjadi opex. Dengan demikian maka nomor satu tujuan perusahaan untuk tetap bisa melakukan operasional kegiatannya tetap berjalan. Yang nomor dua, objektif daripada produktivitas daripada personil daripada perusahaan tersebut tetap terjaga. Dan yang ketiga, tetap sehat. Dengan demikian maka ujung-ujungnya adalah total cost of ownership gitu ya. Akan lebih efisien lagi karena tidak perlu lagi capex, cukup menggunakan opex dan pilihannya adalah kembali lagi menggunakan cloud. Jadi cloud itu merupakan satu pilihan yang bisa dilakukan dan bisa di-subscribe kapan saja, anytime oleh perusahaan tersebut. Baik itu perusahaan yang tingkatnya besar maupun perusahaan yang small medium enterprise, bahkan retail. Tadi kan kita udah menyampaikan ya pentingnya cloud dalam proses transformasi digital gitu ya. Nah, namun kan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan enterprise itu terutama enterprise besar itu yang udah punya legacy infrastructure gitu ya. Nah, bagaimana Pak nih strateginya ketika saya udah punya legacy besar yang ada, bagaimana saya bisa pindah ke cloud gitu ya? Mungkin dari Pak Teguh, ada tips nggak Pak Teguh kalau saya udah punya legacy untuk menggunakan cloud? Silakan Pak Teguh. Terima kasih, Mas. Jadi ini pertanyaannya tentang PPT sebenarnya, people, proses, sama teknologi gitu ya. Di dalam satu perusahaan untuk bertransformasi secara menyeluruh di seluruh lapisannya, tentunya yang tadi diutarakan Pak Gunawan menjadi valid, di mana elasticity itu menjadi penting, kemudian peningkatan reliability dan security. Nah, hal utama yang dilakukan tentunya bagi satu organisasi untuk bisa moving totality ke cloud itu mereka harus menyiapkan satu hal. Yang pertama tentunya orang ya, people-nya dulu nih. People-nya ready nggak? Artinya people ini bukan hanya orang IT-nya yang mengerjakannya, tetapi juga keseluruhan ekosistem di dalam satu perusahaan. Alhamdulillah COVID ini menjadikan semua orang harus siap melek IT gitu ya. Tadinya kan kita ngomongin wah di satu perusahaan ini ada literasi gap juga. Ada yang melek IT, ada yang nggak melek gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya COVID maka 100% mulai dari satpam sampai kepada decision maker harus tahu IT kan gitu. Nah, ini adalah satu hal yang kita harus siapkan dan kita harus assess. Yang kedua adalah prosesnya sendiri. Bisnis proses dalam satu perusahaan harus mengadopsi kondisi tersebut. Once bisnis proses tersebut bisa mengadopsi secara cepat, mengadopsi itu dalam artian bisa memodify yang existing atau benar-benar mengikuti yang sudah ada yang sudah baku gitu ya. Misalkan ini paket-paket aplikasi enterprise resource planning yang ada di cloud gitu. Nah, begitu ini sudah siap dan sudah ready untuk
untuk dipakai dan sudah ready bisnis proses itu untuk diadopsi. Yang ketiga pilihannya adalah teknologi. Jadi sebenarnya teknologi itu yang nomor 3 ya gitu. Nah, teknologi tentunya berbagai macam teknologi bisa digunakan seperti tadi yang baru saja di launching oleh Indosat Ooredoo dalam hal ini untuk bisa melakukan hybrid antara private cloud dan public cloud. Kalaupun perusahaan tersebut sudah mengatakan saya sudah punya nih private cloud, tapi saya mau scale down private cloud-nya karena capacity udah nggak cukup lagi, reliability kurang, gitu ya, flexibility kurang, sehingga mereka harus mengadopsi juga menggabungkan antara private cloud dan public cloud yang misalkan dipunyain oleh AWS, oleh Mas Gunawan. Nah, ini bisa dilakukan oleh satu perusahaan. Tidak perlu juga harus mematikan semuanya yang private cloud, pindah semua ke public cloud. Jadi ini agar migration-nya juga smooth nih. Gitu. Kecuali kalau memang dia belum menggunakan cloud, sehingga mereka pilihannya adalah oke, saya mau pakai in-house atau non-cloud atau ke cloud gitu ya. Itu bisa langsung memilih mau bikin private cloud atau mau migrasi langsung ke public cloud. Jadi strategi ini di dalam satu perusahaan tentunya harus dihitung dan dihitungnya tidak hanya total cost of ownership-nya, tetapi juga risk. Jadi probability failure yang terendah itu yang akan menjadi titik utama yang menentukan dalam satu perusahaan senario mana yang akan digunakan dan adopsi mana yang paling cepat untuk satu perusahaan tersebut bisa mengimplementasikan hal itu. Jadi itu kira-kira gambaran besarnya tentang bagaimana satu perusahaan memilih langkah untuk mengadopsi teknologi cloud computing. Ada saran nggak sih bagi perusahaan yang ingin memulai journey to cloud gitu? Mungkin ada tips, trik yang bisa dibagi kepada para peserta webinar kali ini. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Teguh dulu nih. Pak Teguh, gimana nih Pak? Ada tips trik nggak Pak untuk bisa memulai journey to cloud Pak? Silahkan Pak Teguh. Jadi yang pertama tentunya kembali lagi kita mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut adalah TCO ya, total cost of ownership. Jadi seberapa dalam, seberapa besar ekspektasi mereka untuk melakukan penghematan. Karena buat kita adalah cloud itu identik dengan penghematan. Itu nomor 1. Yang nomor 2, yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa fleksibel hal tersebut diinginkan. Jadi semakin fleksibel yang dibutuhkan dalam infrastruktur perusahaan tersebut, infrastruktur IT ya, ICT ya, semakin mereka butuh fleksibilitas, semakin besar tingkat kebutuhan mereka untuk mengimplementasi cloud. Gitu. Nomor 2, fleksibilitas. Yang nomor 3 adalah security tentunya. Seberapa secure mereka inginkan perangkat ICT mereka. Jadi kalau kebutuhannya adalah saya butuh yang paling secure tapi paling murah gitu ya, itu nggak ada lain pilihannya cloud based gitu ya. Sedangkan kalau security-nya nggak butuh-butuh amat gitu ya mungkin on premise. Jadi itu kira-kira 3 hal. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah reliability. Seberapa reliable mereka menginginkan layanan itu diimplementasikan di satu perusahaannya. Semakin reliability-nya tinggi, tentunya mereka semakin butuh cloud karena buat cloud provider yang tentunya sudah cakupannya global, itu DRC-nya nggak cuma satu. Mereka punya DRC di satu region yang lain, jadi saling kait-mengait satu dengan yang lain. Dengan demikian tentunya reliability dari layanan itu bisa dijamin, bahkan sampai 99,9%. Nah, kira-kira itulah hal-hal yang penting yang bisa menjadi tips utama bagi satu perusahaan untuk memilih menggunakan layanan cloud.